keputusan dari NU yang dulu ya teman-teman, bukan NU yang sekarang, mengenai perkara tahlilan. Nah, ini adalah fatwa ulama NU pada Muktamar tahun 1926 tentang tahlilan kematian. Ingat, ini NU-nya langsung. Muktamar Nahdlatul Ulama NU memutuskan bahwa selamatan kenduri kematian setelah hari wafat, hari ketiga, ketujuh, dan lain-lain sebagainya adalah makruh, ratapan terlarang, bid'ah tercela, ocehan orang-orang bodoh, berikut apa yang tertulis pada keputusan itu. Ini bukan saya yang ngomong ya teman-teman, tetapi putusan dari Muktamar Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Kalau kalian mau protes, jangan protes ke saya. Kan manusiawi kecuali kucing. Oleh Muhammadiyah itu bahwa ada kemiripan dari segi hari-harinya, perayaan-perayaannya. Pada hari ke-3, 5, 7 atau pada hari ke-9, orang-orang akan berkumpul untuk santapan. Bukan yang dimaksud orang tahlilan itu meniru tradisi Hindu, bacaan-bacaannya. Itu katanya bos, ada kemiripan dengan tradisi Hindu. Kita kan nggak gitu bos, nggak ada 9 hari kita. Nggak ada 3 hari juga. Ada bos. 1 hari sampai 7 hari. Kita tuh gitu. Setelah itu 40 hari. 40 hari ada, 100 hari ada bos ya. Iya. Haul ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa, Bapak Ibu TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini di hari yang ke-10 bulan Ramadan ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya, dan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini Allah diterima, baik itu puasa wajib, puasa bulan Ramadannya, tadarusnya, dan sedekahnya, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan menanggapi fitnahan-fitnahan keji dari kaum yang menamakan diri kelompoknya manhaj salaf, dan pengajiannya juga dinamakan pengajian sunnah, kajian sunnah. Ustadznya pun disebut dengan ustadz sunnah yang berasal dari manhaj salaf. Fitnahan kecil itu mulai dulu ya sampai sekarang itu berulang kali. Dan saya pribadi sebetulnya sudah tidak telaten dengan fitnahan-fitnahan kecil ini. Seandainya ulama-ulama kita tidak, artinya memberikan restu pada pemuda-pemuda, insya Allah kelompok-kelompok ini akan diberangus oleh pemuda-pemuda NU. Namun karena rasa toleransi dari ulama sepuh kita, rasa rahmat, kasih sayangnya ulama-ulama sepuh kita kepada umatnya, sehingga beliau lebih memilih jalan yang lemah lembut, dengan harapan suatu saat oknum dari kelompok-kelompok ini satu demi satu disadarkan oleh Allah, diberi hidayah sehingga bertaubat dari ajaran yang membuat manusia itu kehilangan akal sehatnya. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, di antara fitnahan keji dari kelompok yang menamakan diri manhaj salaf ini, padahal manhaj salah, kalian menuduh kami, terutama video ini juga saya tujukan kepada saudara Heri Pras khusus, dan untuk yang lain juga.
Saking kalian itu alergi terhadap tahlilan, sehingga kalian itu melontarkan fitnahan-fitnahan keji kepada kami warga NU yang memang tradisinya itu tahlilan ketika ada orang yang meninggal. Fitnahan yang kalian lontarkan itu kalian tuduh tahlilan tradisi Hindu. Pernahkah kalian berpikir jernih? Coba kita teliti. Ajaran Hindu yang mana yang ada di dalam, atau tradisi Hindu yang mana yang ada dalam tahlilan? Dalam tahlilan ada membaca surat Yasin. Apakah orang Hindu yang mati dibacakan surah Yasin? Ada dalilnya. Dalam sebuah kitab Rasulullah bersabda, "Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi faqra'uha limautakum." Barang siapa yang membaca surat Yasin karena mengharap ridho Allah, maka dosa-dosanya yang terdahulu diampuni oleh Allah. Oleh karena itu, faqra'uha, bacakanlah surat Yasin tersebut limautakum, untuk orang-orang mati kalian, keluarga kalian. Itu hadisnya. Dalam tahlilan membaca Fatihah. Apakah orang Hindu yang mati dibacakan Fatihah? Dalam tahlilan apa bacaan tasbih, takbir, tahmid, istighfar, sholawat? Apakah orang-orang Hindu yang mati itu dibacakan kalimat itu? Sudahlah saudaraku, kalau kalian itu tidak suka tahlilan, alergi tahlilan, ya silahkan, tidak usah tahlilan. Karena menurut kalian bertahlilan masuk neraka, kan begitu. Tidak usah yang alasan yang macam-macam. Silahkan, tidak usah tahlilan. Tidak wajib kok. Tidak wajib tahlilan. Ini cara kami mendoakan saudara-saudara kami, tetangga kami cara kami untuk mendoakan mereka ketika mereka meninggal. Kalau kalian punya cara lain untuk membantu orang-orang yang meninggal di antara kalian, silahkan. Tahlilan tidak butuh kalian. Tanpa kalian tahlilan pun jadi. Tapi tolong jangan menfitnah tahlilan kalian fitnah tahlilan ini dengan fitnahan keji kalian. Silahkan ada tahlilan. Kami berbeda pendapat dengan kalian, tidak masalah. Yang masalah itu ketika kalian dengan kejinya kalian menuduh tahlilan itu disebut bid'ah mungkarat, disebut tradisi Hindu, bahkan saking bencinya sama tradisi tahlilan ini kalian memelintir pendapat ulama kami, memelintir hasil dari Muktamar NU. Dianggap itu Harry Pras di videonya Ustaz Sani Oye makruh, perbuatan tercela. Harry Pras, saya kemarin sudah bilang kepada Anda di channel YouTube saya, Anda itu kan silat. Silat aja kamu. Anda itu silat saja, jangan membahas tahlilan. Gak akan ngerti kamu tahlilan, gak akan ngerti. Silat aja sudah. Buatlah konten yang tentang silat. Gak usah nyenggol-nyenggol tahlilan. Kalau kamu gak suka tahlilan, silahkan, gak masalah. Tapi jangan mengganggu orang-orang yang tahlilan. Nah, ini orang-orang Wahabi ya. Ketika digeruduk oleh banser-banser yang disalahkan. Ya. Itu kemarin kejadian pada Syafiq Reza Banser Lama itu. Banser yang disalahkan, merasa jadi kelompok yang dizolimi. Bukan dolim, itu karena kalian sendiri. Salahnya kalian sendiri yang tak pernah menghargai amaliyah orang lain,
yang tak pernah menghormati amalia orang lain. Tahlilan kalian bagi bagian dari niyah. Inilah pemikirannya orang yang katanya mengikuti manhaj salaf, tapi bukan manhaj salaf, manhaj salah. Bukan salah, bukan manhaj salah, itu manhaj salah. Salah fikir, ya makanya salafi, manhaj salah, salafi, salah fikir. Tahlilan kok disamakan dengan niyah? Niyah itu menjerit-jerit, menangisi mayit dengan menjerit-jerit, dan itu dilarang oleh Rasulullah. Masa la ilaha illallah disamakan dengan menjerit? Kemana otak kalian? Ya Heripras, kemana otak kamu? Otak kamu itu kemana? Baca Yasin disamakan dengan niyah. Niyah itu menjerit. Masa orang baca Yasin menjerit apa? Sama dengan orang menjerit-jerit? Konslet itu akar kalian itu. Otak kamu itu konslet ya. Gini. Masa itu pikirannya sudah ya. Saking apa namanya? Saking bencinya kepada tahlilan sampai otaknya itu kebalik, gak bisa berpikir. Astagfirullahaladzim. Allah, mudah-mudahan saudara kami salafi ini disadarkan oleh Allah. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, di sini juga saya akan membacakan dalil dan argumentasi ulama salaf dan ulamanya saudara kita salafi Wahabi yang menjadi rujukan saudara kita salafi Wahabi tentang menghadiahkan Fatihah. Karena inti dari tahlilan itu adalah menghadiahkan pahala bacaan zikir kita, surat Yasin, tasbih, tahmid, takbir, sholawat itu dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Bagaimana menurut pendapat ulama, baik ulama salaf, ulama kholaf, dan ulama saudara salafi Wahabi sendiri. Mari kita simak penjelasannya. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, ini saya bacakan sebuah referensi dari sebuah kitab kecil ya. Ini sebuah kitab kecil yaitu kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini karya dari Syekh Allamah Al-Hajj Ali Maksum. Ini sangat bermanfaat sekali. Mungkin bagi warga NU yang ingin tahu beberapa dalil-dalil ada di sini. Kitabnya murah, saya beri online. Ini saya ambilkan dari bab pertama ya. Bab pertama yaitu Al-Misalul Awal. Al-Misalul Awal jawazu kibati sawabil qiraati was shadaqati lil mayyiti wa wusuli sawabil qiraati wa a'mali birri lil mayyiti. Bolehnya menghadiahkan, memberi apa ya? Menghadiahkan pahala bacaan dan sedekah untuk mayit dan sampainya pahala bacaan dan perbuatan baik untuk si mayit. Wahua, bolehnya menghadiahkan bacaan, pahala bacaan ini min masailil furu'il khilafiyati, ialah sebagian dari masalah furu, bukan usul ya, yang yang berbeda pendapat, di mana kalangan ulama itu dari empat mazhab berbeda pendapat. Oleh karena itu, fala yajuzu bisya'nihi, maka tidak boleh dengan keadaannya bolehnya menghadiahkan ini isaratul fitani, ialah menyebarkan fitnah, menimbulkan fitnah, wal jidal, perdebatan, wal ingkari, dan mengingkari alal qaili, terhadap orang yang berpendapat, yang mengatakan atau yang berpendapat, wal amili bihi, dan orang yang melakukan hal tersebut, wala, dan tidak boleh alal mukhalifi, kepada orang yang menyalainya. Artinya memang selayaknya hal ini sudah tidak dijadikan fitnah
apalagi seperti fitnahan keji yang saya sampaikan tadi itu, dan dijadikan perdebatan. Wala yang bagi ayyuku abainahuma, dan tidak selayaknya terjadi antara keduanya mana yang bagi pokok baina akhwaini muslimaini, sesuatu yang tidak layak terjadi antara dua saudara yang sesama muslim. Jangan sampai dijadikan fitnah. Ini masalah khilafiyah, masalah tahlil ini masalah khilafiyah. Jangan diperruncing. Jika tidak suka tahlilan, ya sudah, tidak masalah. Tapi jangan menghalang-halangi orang yang tahlilan. Jangan menjelek-jelekkan orang yang tahlilan. Wala in kana limanin, dan demi, ya, lamnya ini sebenarnya demi, dan demi. Jika ada bagi orang yang limanin, orang yang menolak, artinya tidak mau dengan pendapat ini, tidak mau tahlilan, gampangnya lah. Mustanadun, punya sandaran hukum, punya dasar hukum. Fa inna di ghairihi, maka sungguhnya bagi orang selain orang yang tidak mau tahlilan ini, artinya orang yang tahlilan mustanadun gazalik, itu juga mempunyai sandaran hukum, punya dalil, punya referensi, punya argumentasi, masing-masing punya dalil. Yang tidak mau tahlilan silahkan pakai dalilnya sendiri, tapi jangan dipaksakan kepada orang lain. Jangan memaksakan pendapat kepada orang lain. Faqad qala Ibnu Taimiyah, ini pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kaum manhaj salaf, Ini pendapatnya ulama kalian, ya, kalian yang pakai pendapatnya dalam ilmu tauhid ini juga selayaknya Anda gunakan juga. Tapi kami tidak maksakan, silahkan. Pendapatnya masing-masing. Faqad qala Ibnu Taimiyah, maka sungguh berkata siapa Imam Ibnu Taimiyah, annal mayyitah yantafi'u bi qiraatil Qur'ani. Sesungguhnya mayyit, orang yang meninggal itu bisa mendapatkan manfaat dengan bacaan Al-Qur'an. Kama yantafi'u bil ibadatil maliyati minas shadaqati wa nahwiha. Sebagaimana si mayit ini mendapatkan manfaat terhadap ibadah-ibadah maliyah. Apa ibadah maliyah itu? Adalah sedekah. Itu ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta, wa nahwiha, dan semisalnya. Wa qala Ibnul Qayyim, ini murid dari Ibnu Taimiyah, Kitabir Ruh, di dalam kitab Ruh, afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-shadaqatu. Paling utamanya sesuatu yang dihadiahkan kepada mayit ialah sedekah, wal istighfaru, dan istighfar, memintakan ampun terhadap dosa-dosanya si mayit, wad du'a'u lahu, dan mendoakan mayit, wal hajju alaihi, dan menghajikan mayit. Wa amma qiraatul Qur'ani wa ihda'uha ilaihi tatawu'an min ghairi ajin fahadha yasilu ilaihi. Sedangkan bacaan Al-Qur'an, wa ihda'uha, dan menghadiahkan kepada si mayit, tatawu'an, sebagai amal sunnah, amaliyah sunnah, min ghairi ajin, tanpa adanya upah. Fahada, maka menghadiahkan bacaan Al-Quran ini yasilu ilaihi, sampai kepada pahalanya, sampai kepada si mayit. Kama yasilu ilaihi sawabus shaumi, sebagaimana sampainya pahala puasa, wal haji, dan haji. Wa qala fi mawdi'in akhar, dan Ibnul Qayyim mengatakan dalam tempat yang lain, min kitabihi, sebagian dari kitab-kitabnya. Apa kata beliau?
wal aula. Wal aula, adapun yang lebih utama, ayyan ya indal fi'li annaha lil mayyit. Maka yang lebih utama itu meniat-niatkan bacaan pahala bacaan tersebut untuk si mayit. Tapi niat itu kan kita tahu an-niyatu wa bil qalbi, niat itu dalam hati. Wala yushtaratu at-talaffudzu bidzalik, dan tidak ada syarat untuk melafadzkan niat tersebut. Tidak harus diniatkan dengan lisan, tidak masalah. Tidak dilafadzkan ke lisan, tidak masalah. Tapi bukan syarat. Ya, cukup niat dalam hati. Wa dzalika ma qalahu Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim. Hal itu pendapatnya, artinya dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim. Naqalahu, beliau mengutipnya artinya hal ini, pendapat kedua ulama ini ya dikutip oleh Al-Allamah Syekh Hasanain Muhammad Makhluf Mufti Diyar Misriyah As-Sabiq. Dikutip oleh Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, yaitu mufti Mesir yang dulu. Sumaqalah, kemudian Ibnu Qayyim berkata, wa zahabal Hanafiyatu. Ini ulama salaf sudah. Ini ulama Imam Hanafi. Ila anna kullama ata bi ibadatin sawa'un kanat shadaqatan am qira'atan Qur'anin wa ghairi dzalik min anwa'il birri lahu, ya. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu yang dilakukan, yaitu masalah ibadah, baik itu berupa sedekah atau bacaan Al-Quran atau selain keduanya dari macam-macamnya perbuatan baik, ja'lu sawabiha, menjadikan pahalanya di ghairihi, kepada lainnya, wa yasilu sawabuha ilaihi, dan pahalanya sampai kepada orang lain tersebut. Itu dalilnya. Kemudian ini ada tambahan dari Syekh Maksum itu sendiri. Ziyadatun minal fakiri, tambahan dari al-fakir Syekh Maksum. Rawal Imamu Muhibbut Tabari, meriwayatkan siapa Imam Muhibb At-Tabari, yasilu lil mayyiti, sampai kepada si mayit, artinya pahalanya kullu ibadatin, semua jenis ibadah, tub'alu anhu, yang dilakukan untuk si mayit, artinya pahalanya dihadiahkan kepada mayit itu sampai wajibatan, baik itu berupa amal ibadah wajib, au mandubatan, atau ibadah sunnah. Itu bagian dari dalil-dalilnya, dalil dan referensi dan juga pendapat para ulama ya, tentang tahlilan. Jadi bukan masalah tahlilannya yang di dalam agama yang dibahas, tapi sampainya pahala. Orang Wahabi kan enggak, tahlilannya dengan berbagai macam fitnah. Jadi bagi Anda saudara-saudara Salafi Wahabi ya, tidak suka tahlilan, tidak doyan tahlilan dengan berbagai alasan-alasan, sudah tidak usah macam alasan inilah, niyahah lah, apa namanya, fit'ah mungkar, itu buang sudah. Saya tidak butuh alasan. Kalian tidak suka ya sudah, jangan tahlilan. Tidak usah tahlilan kalian. Tapi nanti kalau kalian meninggal butuh pahala tahlilan, ya sudah. Karena kalian tidak suka ya, karena kalian tidak akan mendapatkan pahalanya. Tidak akan ada orang yang mendoakan kalian nanti. Sudah silakan, tidak usah tahlilan. Itu hak kalian. Tapi jangan ngerekocoki orang yang tahlilan. Itu. Coba kalian datang ke daerah saya, melarang orang tahlilan, tahu rasa kalian itu. Nyoba wes.
Salafi yang mana yang coba mengganggu tahlilan di daerah saya orang yang pertama yang akan menghadapi kalian. Hanya ayo, saya ajak pada saudara, kalian saudara kita itu bersaudara. Makanya ayo saling menghargai, saling menghormati. Contoh saya ibaratkannya, ibarat baju ini. Baju saya kasihkan kepada kalian, itu belum tentu kalian mau. Kenapa? Satu, bajunya jelek. Kedua, belum tentu pas baju saya ukuran kecil. Ukuran baju saya itu M. Karena mungkin kalian ada yang S, atau ada yang L, atau ada yang XL, atau yang XXXL. Tidak pas. Atau selera makan bakso saya bocorkan kepada kalian. Selera saya kalau bakso itu putihan, tidak usah kecap, tidak usah saus, tidak usah sambal. Tuh. Kemudian saya paksakan, ini saya kasihkan kepada Anda, silakan dimakan sesuai dengan selera saya. Tidak mungkin mau. Nah, ini perumpamaan bagi kalian untuk saling menghormati, saling menghargai. Ya kalau pendapatnya berbeda, ya memang seperti itu, memang tidak mungkin sama pendapatnya orang lain. Silahkan amalkan, laksanakan ajaran Islam sesuai pemahaman ulamanya masing-masing. Jangan ngaku saya ikut Rasulullah. Kapan ketemu Rasulullah? Ini lagi konsletnya. Yang dibaca buku terjemahan ngaku ngaji kepada Rasulullah, kan goblok itu namanya. Buku rujukannya terjemahan semuanya, pas ngaku belajar Rasulullah langsung, itu dari mana? Goblok itu namanya. Makanya ayo ya, saya ajak yang rukun saja. Saya saling menghargai. Adapun tadi saya marah-marah, itu karena ulah kalian. Saya akan selalu memprotes, membantah orang-orang yang menjelek-jelekan amaliyah kami. Karena kami itu tidak pernah ngurusi ulama amaliyah kalian kok. Kalian mau zikir setelah sholat, mau tidak zikir silakan. Itu bukan urusan saya. Nanti amaliyah kita di depan Allah itu masing-masing. Ya, alana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amaliyah kami, bagi kalian ya ulama amaliyah kalian. Kita itu akan dihisab sesuai dengan amal kita. Tidak mungkin saya dihisab gara-gara amal kalian, tidak mungkin. Itu amal kita sendiri yang dihisab. Makanya ayo, masalah hilafiyah ini, masalah tahlil ini, masalah hilafiyah, ayo jangan dijadikan bahan untuk bermusuhan. Kita saling sama muslim ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Kita sesama Islam, sama-sama beriman kepada Allah, rukun imannya sama-sama 6, rukun Islamnya sama-sama 5, sholatnya sama, nabinya sama. Ayo saling menghargai. Masalah furu'iyah itu sendiri-sendiri. Seperti itu saudaraku. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini, dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Sebagaimana manusia pada umumnya, saya juga mempunyai kesalahan dan kekeliruan, baik semangat atau tidak. Kita berpegang teguh kepada Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.